Kisah gue, sang pecandu judi online. Berawal di sebuah saung kecil, di sana gue sedang asik bermain bersama kedua teman gue. Semuanya terasa begitu menyenangkan, tertawa bersama, main kartu bareng, pokoknya asik deh. Tapi keasikan itu hilang tatkala gue mendapatkan sebuah pesan dari seorang tak dikenal. Dia memberikan gue sebuah situs judi online yang akan menjadi titik awal hancurnya hidup gue. Saat gue masuk ke link itu, teman-teman gue pun awalnya ikut tertarik. Kita pun main bareng, dedekan bareng, sampai kesel bareng di saat gue hampir dapetin jackpot saat itu. Ah sial, ucap gue saat itu. Lalu pada akhirnya gue pun izin cabut dengan alasan mau makan, padahal gue punya niat lain. Esokan harinya, saat itu gue sudah berada di saung, lagi main judi online yang kemarin gue dapetin linknya. Entah kenapa, judi online seketika membuat gue ketagihan dan sulit untuk berhenti bermain kala itu. Kedua teman gue datang, awalnya mereka nggak tahu gue lagi ngapain, sampai ketika mereka sadar kalau gue lagi main judi online lagi. Kala itu gue masih dibutakan dengan kata jackpot dan akhirnya gue pun nggak terima dinasihati. Di saat si April lagi santai sendiri di saung, gue datang dengan tergesa-gesa dan ketakutan. April nanya ke gue, "Lu kenapa gila? Lari-larian mulu?" Di saat gue mau ngelesain, disitulah situasinya memandai. Tiba-tiba gue dengar suara gak asing, suara sebuah kendaraan motor yang sangat familiar di kuping gue. "Itu kan?" ucap gue terhenti, lalu pergi sembunyi secepat mungkin di belakang saung. Afri cuma ngebingungan dengan tingkah gua dan kagak lama dari itu. Tiba-tiba aja ada orang asing datang bertanya kepada Afri. Dia kayak lagi nyari orang dan saat dia nunjukin sebuah foto di HP-nya. Afri sedikit kaget tapi dia ngerti sama situasinya. Dia bilang ke orang itu kalau dia nggak kenal dan nggak tahu. Omongan itu diterima dengan baik oleh orang itu, lalu dia izin pamit dan pergi dari sana untuk mencari lagi orang yang dimaksud. Saat semua situasi dan kondisi aman, April ngasih tahu gua yang lagi sembunyi di belakang saung. Gua pun keluar dan bisa bernapas lega saat itu. April tanya ada apa, dan dia nebak kalau gua lagi dikejar-kejar sama pinjol dari gerak-geriknya tadi. Ya gua pun hanya mengiyakan hal itu dan gak ngelak. Si April kesal sama gua. Dia nyoba nasihati gua tapi guanya bego, gak mau denger dia. Gua anggap itu cuma ocehan sampah yang gak guna. Dan akhirnya gua mutusin buat cabut dari situ untuk balik aja ke rumah. Lebih parah lagi, saat itu gua sampai jual rumah dan mainin judi online itu lagi.
Setelah rungkat dari Asia jual rumah ini, gue milih buat jual motor kesayangan gue satu-satunya biar bisa depo lagi. Ya kalau kalian mau anggap gue orang tertolong sedunia juga gak masalah. Itu emang kenyataannya. I don't need to fight a moment. You have won. You have won. You have won. Sampai gue akhirnya mendapati kebuntuan di saat semua uang gue habis dan gak tahu lagi mau kemana. Masalahnya rumah, motor, dan lain-lainnya, semua yang gue punya gue jual kecuali HP. Karena ini menjadi pusatnya gue buat ngejudi. Berapa setelah itu gue semakin kecanduan judi online ini. Gue masih aja berharap kayak orang gila kepada si kakek Zeus bangsat ini. Sial banget gue punya otak dongo kayak gini. Gampang percaya sama hal yang bisa buat gue kaya cepat. Padahal itu akal-akalan bandar biar gue ketagihan. Tapi akhirnya gue kepikiran ide gila. Kenapa gak minjem ke cewek gue aja? Dia kan anak orang kaya, bisa gue manfaatin tuh. Hehehe. Sampai di sana nggak pakai lama dan tanpa basa-basi gue langsung minta duitnya. Dia langsung kasih duit itu ke gue. Saat itu gue sedikit pura-pura muji dia dan lain sebagainya. Sampai dia mau nanya, gue beralasan kalau saat itu gue sibuk. Dia mewajari gue karena yang dia tahu gue punya kerjaan bisnis. Dan saat itu bisnis gue sedang turun, makanya gue minjem duit ke dia. Emang ya anak orang kaya polos banget, gampang dibohongin. I don't need to fight a moment. You have won. You have won. You have won. Setelah dari sana, awalnya gue mau depo lagi, tapi di jalan gue malah ketemu teman lama. Dia Kidut yang udah lama ngilang, kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Saat itu dia nyapa gue dan tiba-tiba ngajak gue buat pergi ke suatu tempat. Awalnya gue ragu, tapi saat dia ngeyakini gue akhirnya ikut aja dengan wajah bahagia karena dia menjanjikan sesuatu yang baik buat gue. Di sana gue kaget karena dia ngajak gue ke tempat warung miras. Walau gitu dia masih aja yakini gue kalau ini itu bisa buat gue senang-senang. Ya gue percaya dong dan ngikut aja tanpa banyak tanya. Dipersilakan masuk dan langsung disuruh duduk. Tempatnya sih biasa aja, bahkan kurang layak dijadikan sebuah warung. Tapi karena katanya ini gak resmi, akhirnya gue percaya. Minum, ujar Kidut pada gua dan gua pun mengambil botol beling itu untuk menuangkan isinya ke dalam sebuah gelas yang ada di depan gua dan hendak meminumnya. Awalnya ragu, tapi karena wajah Kidut seakan memberitahukan gua kalau itu semua gak masalah, gua akhirnya minum dengan pelan-pelan. Cairan yang masuk ke dalam tubuh gua itu awalnya gak berefek apa-apa, sampai suatu ketika semua bayangan tentang kehidupan gue sebelumnya kini berputar ulang dengan jelas di pikiran gue. Dan gue pun malah terbawa suasana hingga membuk bareng sama si Kidut. Beberapa saat kemudian, setelah gue udah merasa lelah dan capek, gue izin cabut sama Kidut buat balik. Ya walau gue tahu kalau gue udah gak punya rumah. Tapi gue pergi aja sambil megang sebotol miras di tangan kanan gue. Di jalan, gue sempoyongan gak tahu mau kemana, tanpa arah dan kelihatan begitu miris. Tiba-tiba kesadaran gue semakin lama semakin pudar. Pandangan udah mulai kabur dan akhirnya gue jatuh pingsan di tengah jalan kosong. Di sisi lain Juras dan Api gak sengaja lewat di tempat yang sama dan ngeliat gue yang udah terkapar di jalanan kagak sadarkan diri. Mereka pun berinisiatif buat datengin gue dan melihat keadaan gue saat itu. Mereka
miris lihat gue yang bukan tobat tapi malah makin menjadi. Kira dengan terpaksa mereka nggak mau lihat anda sendiri kayak gitu. Pain is never permanent, but tonight it's killing me. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose-red doors. I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. That's the